Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Murdaningsih, selaku dosen dari mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT Universitas Siber Asia. Saya Hilman Fatur Rahman dari kelas AK 703 akan menyampaikan hasil dari tugas mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu menganalisis laporan keuangan selama 5 tahun, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dari salah satu perusahaan TBK atau perusahaan terbuka. Yang kali ini saya akan menyampaikan hasil dari analisis laporan keuangan terhadap perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Sedikit profil singkat dari perusahaan ini. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau dengan kode emiten saham ICBP merupakan merupakan produsen produk konsumen yang bergerak dalam beragam kategori bisnis seperti mie, susu, makanan ringan, penyedap makanan, makanan khusus, dan minuman. Perusahaan ini juga memproduksi kemasan fleksibel dan bergelombang untuk produknya. Perusahaan ini mengelola lebih dari 60 pabrik yang berlokasi di seluruh Indonesia. Beragam produk yang populer dan tentunya kita kenali, diantaranya ada Indomie, kemudian ada Popmie, Indomilk, Citato, Kitela, Bumbu Racik, Ece Ocha, dan produk yang lainnya. Perusahaan ini memiliki lebih dari 20 fasilitas manufaktur di negara lain, diantaranya di Malaysia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Tenggara, yang melayani pasar luar negeri. Dan ini menjadikan perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur sebagai salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Selain itu, perusahaan juga mengekspor banyak produk sehingga produk hadir lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Untuk analisis laporan keuangan yang dilakukan itu menggunakan dua teknik analisis, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Untuk selanjutnya, dari hasil analisis itu kita interpretasikan dari masing-masing teknik analisis dan kemudian kita ambil kesimpulan akhir atas analisis laporan keuangan tersebut. Baik, langsung yang pertama kita lakukan dengan analisis vertikal. Sebagaimana kita ketahui, untuk analisis vertikal ini adalah teknik analisis dengan menilai hubungan antar pos dalam laporan keuangan untuk satu periode tertentu, dengan menyatakan setiap pos sebagai persentase dari total akun tertentu. Di sini kita akan melakukan analisis terhadap laporan laba rugi, yang mana untuk laporan laba rugi ini terdapat akun penjualan neto. Nah, penjualan neto ini kita jadikan sebagai nilai dasar atau 100% untuk menentukan kontribusi relatif setiap pos pendapatan dan beban. Baik, untuk yang pertama kita lakukan analisis laporan laba rugi di tahun 2020. Sebagaimana ada muncul di layar di sebelah kiri, ini ada data laporan laba rugi di tahun 2020. Ada data penjualan neto, kemudian beban pokok penjualan, laba bruto, sampai ke laba tahun berjalan. Nah, dari data ini, em, kemudian kita konversikan ke dalam bentuk persentase dengan mengacu pada ketentuan yang tadi, di mana penjualan neto kita jadikan sebagai dasar nilainya atau 100%. Jadi kita langsung tulis penjualan neto dengan data nilainya berjumlah 46.641.48, ini dalam bentuk jutaan rupiah. Kita jadikan persentase 100%. Kemudian untuk data di akun lain berupa beban pokok penjualan sebesar 29 eh, triliun, kita bandingkan dengan penjualan neto, kita dapatkan hasilnya 63,07%. Begitupun dengan akun lainnya di laba bruto, kemudian komponen-komponennya eh, yang lain, sampai ke laba tahun berjalan, kita dapatkan hasilnya 15,91%. Nah, dari angka-angka tadi kita bisa interpretasikan hasil em, dari laba rugi tadi. Yang pertama, kita lihat di beban pokok penjualan. Sebesar 63,07% dari pendapatan digunakan untuk membiayai produksi dan sisanya sebesar 36,93% tersedia untuk menutup biaya operasional dan menghasilkan laba.
Ini menunjukkan efisiensi manufaktur yang sangat baik. Kemudian di poin kedua itu di laba usaha sebesar 19,73% dari total penjualan itu berasal dari aktivitas bisnis inti perusahaan sebelum bunga dan pajak. Dengan total beban operasional menyerap sekitar 17% dari total penjualan. Ini mencerminkan fundamental operasional yang sangat kuat. Kemudian di poin ketiga, di beban keuangan hanya em, sebesar 1,44% dari penjualan neto. Beban ini lebih besar dibandingkan pendapatan keuangan. Mohon maaf, maksudnya ini lebih kecil dibandingkan beban pendapatan keuangan, menunjukkan biaya utang yang sangat terkendali. Kemudian yang poin terakhir, laba bersih di tahun 2020 itu terbantu oleh pendapatan keuangan yang signifikan. Perusahaan ini mampu menjaga laba bersih tetap tinggi di angka 15,91% dari total penjualan. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis vertikal terhadap laporan laba rugi di tahun 2021. Untuk caranya sama dengan yang sebelumnya, kita kumpulkan terlebih dahulu datanya, kemudian setelah didapatkan datanya, kita konversikan dalam satuan persentase dengan ketentuan penjualan itu sebagai dasar nilainya. Kita dapatkan penjualan neto 100%, beban pokok penjualan 64,3%, laba bruto 35,7%, sampai ke laba tahun berjalan 13,91%. Nah, dari hasil analisis ini kita bisa interpretasikan menjadi 4 poin juga. Yang pertama, beban pokok penjualan ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan porsi biaya produksi yang mengakibatkan laba bruto turun tipis menjadi 35,7%. Kemudian poin yang kedua, laba usaha, total beban secara akumulatif menyerap 15,39% dari penjualan. Sehingga sekitar 20% penjualan dikonversi menjadi laba usaha. Ini menunjukkan model bisnis yang sangat sehat dan menguntungkan. Poin yang ketiga itu di bagian beban, terdapat kenaikan beban keuangan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 3,46% dibandingkan dengan 1,4%. Hal ini dipicu oleh beban bunga yang lebih tinggi. Dan ini menunjukkan konsekuensi dari struktur pendanaan ekspansi perusahaan. Poin yang keempat, laba bersih. Secara keseluruhan, perusahaan ini mampu mengantongi laba bersih sebesar kurang lebih 13,9 rupiah dari setiap 1 rupiah penjualan yang dihasilkan. Yang ketiga, analisis vertikal terhadap laba rugi, laporan laba rugi di tahun 2022. Em, kita dapatkan hasilnya untuk penjualan itu 100%, kemudian beban pokok penjualan 66,37%, laba bruto 33,63%, dan sampai ke laba tahun berjalan di 8,83%. Dari hasil tersebut kita interpretasikan yang pertama, beban pokok penjualan. Ini em, mengambil porsi yang cukup besar, yaitu 66,37% dari penjualan neto. Sehingga laba bruto yang dihasilkan sebesar 33,63%. Di poin yang kedua, laba usaha mencapai 20,65% dari penjualan neto. Ini menunjukkan efisiensi operasional inti yang sangat baik. Pendapatan operasi lain sebesar 1,9 dari penjualan neto mampu eh, membantu meningkatkan laba usaha dan beban operasional lainnya relatif terkendali. Kemudian poin yang ketiga itu beban keuangan menyerap 9,55% dari penjualan neto. Hal ini menunjukkan biaya utang yang signifikan dalam pendanaan perusahaan. Adanya beban ini menurunkan laba sebelum pajak penghasilan menjadi 11,61%. Dan poin yang terakhir di laba bersih yang diperoleh perusahaan hanya tersisa 8,83% dari penjualan neto setelah memperhitungkan pajak penghasilan sebesar 2,78%. Kemudian selanjutnya analisis vertikal terhadap laporan laba rugi di tahun 2023. Kita dapatkan hasilnya penjualan neto 100% tentunya, dan kemudian beban pokok penjualan 62,99%, laba bruto 37,01%, sampai ke laba tahun berjalan di 12,46%. Interpretasi dari analisis tadi, yang pertama untuk beban pokok penjualan ini menyerap 62,99% dari penjualan neto, sehingga menghasilkan laba bruto sebesar 37,01% dari penjualan neto. Kemudian laba usaha
ini sebesar 21,19% dari penjualan neto. Hal ini menunjukkan efisiensi operasional inti yang solid dan efisien. Nah, poin selanjutnya di beban keuangan ini sebesar 22,98% melebihi pendapatan keuangan sebesar 2,2% yang menunjukkan adanya biaya pendanaan utang neto. Kemudian di poin terakhir laba bersih setelah memperhitungkan semua beban termasuk beban pajak penghasilan sebesar 4,39%, laba tahun berjalan atau laba bersih yang tersisa adalah 12,46% dari total penjualan neto. Kemudian eh, di analisis yang terakhir yaitu untuk tahun 2024 kita lihat untuk konversinya sebelah kanan layar di penjualan itu ada 100%, kemudian beban pokok penjualan 62,96%, laba bruto 37,04%, sampai ke laba tahun berjalan 12,14%. Dari hasil analisis tadi kita bisa interpretasikan untuk beban pokok penjualannya ini mengambil porsi yang cukup besar juga sebesar 62,96%. Dan hasilnya laba bruto adalah sebesar 37,04%. Kemudian laba usaha ini menghasilkan 22,48% dari penjualan neto. Dan ini menunjukkan efisiensi operasional inti yang sangat baik. Kemudian beban keuangannya ini cukup signifikan, yaitu sebesar 5,86% dari penjualan neto. Lebih tinggi dibandingkan pendapatan keuangan yang hanya sebesar 1,33%. Ini kita bisa interpretasikan sebagai adanya penggunaan utang yang besar dalam struktur permodalan perusahaan. Dan yang terakhir, itu di laba bersih, itu kita setelah mempertimbangkan seluruh pendapatan, beban, serta pajak, total laba tahun berjalan berada di angka 12,14% dari penjualan itu. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan analisis menggunakan teknik analisis horizontal. Sebagaimana kita tahu, untuk analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan data keuangan dari beberapa periode untuk menilai atau melihat tren atau perubahan. Em, untuk ketentuannya, kita lihat selisih dari nilai di tahun berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai di tahun sebelumnya. Kemudian kita kalikan 100% untuk kita dapatkan hasil berupa persentase. Ini berdasarkan data laporan laba rugi yang sama dengan yang sebelumnya. Di tahun 2020 sampai dengan 2024, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kita jabarkan satu persatu, komponennya sama dengan analisis vertikal sebelumnya. Kita jabarkan dari penjualan neto, kemudian beban pokok penjualan, laba bruto, laba usaha, sampai ke laba tahun berjalan. Ini kita data satu persatu dari tahun 2020 sampai ke 2024. Kemudian setelah itu, di sebelah kanan kita bandingkan hasil di tahun sebelumnya dikurangi tahun berjalan. Maaf, di tahun berjalan, selisih di tahun berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai di tahun sebelumnya. Untuk yang pertama di 2020 ke 2021 ini penjualan neto kita dapatkan hasilnya 21,79%, yang mana ini kita dapat hasilnya dari pengurangan 56,8 triliun dikurangi dengan 46,6 triliun, kemudian dibagi dengan 46,6 triliun, dan kita dapatkan kemudian dikalikan dengan 100% dan kita dapatkan hasilnya sebesar 21,79%. Begitupun dengan komponen lain berupa beban pokok penjualan sampai ke laba tahun berjalan. Kita dapatkan hasilnya sampai ke laba tahun berjalan sebesar 6,49%. Setelah kita ketahui di tahun 2020 sampai ke 2020 ke 2021 perubahannya sebesar berapa, kita lakukan juga hal tersebut di untuk tahun-tahun yang lain dari 2021 ke 2022.
Kita dapat hasilnya untuk penjualan neto dari 2021 ke 2022 itu sebesar 14,07% perubahannya, kemudian sampai ke laba tahun berjalan itu di minus 27,57%. Setelah itu kita hitung untuk perubahan 2022 ke 2023 dan sampai ke 2023 sampai ke 2024. Kita hitung perubahannya masing-masing komponen atau akun. Setelah kita dapatkan hasil seluruhnya, kemudian kita bisa menginterpretasikan dari analisis yang kita lakukan sebelumnya. Yang pertama, pertumbuhan penjualan ini di tahun 2021 dan 2022 terdapat lonjakan yang signifikan sebesar 21,79% dan 14,7%. Nah, ini setelah kita lihat dari kita analisis dengan berita yang beredar juga, untuk hal ini dipicu oleh konsolidasi penuh dari akuisisi Pine Hill Company Limited yang memperluas pasar eh, PT CBP ini ke Timur Tengah dan Afrika. Kemudian di tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan mulai melandai, namun tetap stabil di angka 4% sampai 7%. Nah, ini menunjukkan kematangan pasar setelah fase ekspansi yang besar. Kemudian di poin kedua, dinamika laba bruto dan beban pokok. Di tahun 2021 dan 2022, beban pokok penjualan ini melampaui pertumbuhan penjualan atau 24,13% dibandingkan dengan 21,79%. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi pada harga bahan baku global seperti gandum dan minyak sawit yang menekan margin. Kemudian di tahun 2023 terjadi efisiensi luar biasa di mana beban pokok penjualan ini justru turun minus 0,52% saat penjualan yang naik. Nah, ini menyebabkan laba bruto melonjak 15,3%. Dan yang terakhir, fluktuasi laba bersih. Terdapat anomali di tahun 2021 ke 2022. Jadi meskipun laba usaha tumbuh positif, laba bersih justru terkontraksi tajam sebesar minus 27,57%. Penyebabnya itu adalah kenaikan drastis pada beban bunga dan rugi selisih kurs akibat utang dalam mata uang asing yang digunakan dalam akuisisi Pine Hill. Kemudian di tahun 2023 dan 2024, em, laba bersih meroket sebesar 47,93% yang didorong oleh penguatan nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan penurunan biaya bunga serta efisiensi operasional yang konsisten. Kemudian dari hasil tadi kita bisa ringkas kembali. Em, jadi seperti ini. Pertama kita lihat data per tahunnya 2020 sampai 2024. Kemudian kita lihat pertumbuhan penjualannya seperti apa, margin laba brutonya, laba bersih, dan status kinerja. Baik, untuk kesimpulan akhirnya, pertumbuhan pendapatan agresif namun stabil. Jadi secara horizontal perusahaan ini memiliki penjualan neto yang tumbuh dari 46,6 triliun di tahun 2020 menjadi 72,6 triliun di tahun 2024. Lonjakan ini yang lonjakan terbesar ini terjadi di tahun 2021 atau sebesar 21,79% pasca akuisisi Pine Hill. Meski pertumbuhan melandai di tahun 2023, perusahaan tetap mampu menjaga tren positif di atas rata-rata inflasi. Ini menunjukkan dominasi pasar yang kuat. Kemudian yang poin yang kedua, dinamika struktur biaya. Secara vertikal, beban pokok penjualan sempat membengkak hingga 66,37% pada tahun 2022 akibat kenaikan harga komoditas global. Namun di tahun selanjutnya, di tahun 2023 ke 2024, perusahaan ini berhasil menekan BPP kembali ke level 62,96%. Yang secara horizontal ini tercermin dari penurunan biaya pokok di tengah kenaikan penjualan. Ini meningkatkan margin laba bruto ke level tertinggi dalam 5 tahun, sebesar 37,04%. Dan terakhir, pemulihan kualitas laba tahun 2022 merupakan titik terendah dari margin laba bersih akibat beban bunga, utang akuisisi, dan rugi selisih kurs. Namun, dengan strategi tertentu dan penguatan operasional menghasilkan pertumbuhan laba bersih horizontal yang besar di tahun 2023 sebesar 47% dan 2024 sebesar 4%. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.